Syekh Mahfuz Syafi'i Musannah wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa ila mu'alif hadzal kitab nafa'ana Allah bi'ulumihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyama li ajlihi taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamatika dzatika fi kulli waqtin mahin. Bapak-bapak jamaah musholah Miftahul Jannah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di bulan yang penuh barokah, di tempat yang barokah, kita masih dapat dipertemukan kembali. Sehat Pak? Wajah segar-segar banget ini ya. Iya. Masih puasa. Sudah berapa hari kadang Pak? Puasa ke berapa? Puasa ke 6. Ada yang 7, ada yang 6 nih soalnya ya. Iya. Yang 7 sudah cepat lebaran ya. Berarti gak lama lagi 24 hari kita lebaran. Alhamdulillah, gak terasa kita sudah menginjak puasa yang ke-6 bagi yang puasanya belakangan, atau puasa yang ke-7 bagi puasa yang duluan. Nah ini tentunya kita teramat bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk menemui Ramadan pada tahun ini. Mengapa? Karena kita termasuk orang-orang yang lolos seleksi. Kemarin Covid tahun 2001 ya Pak ya. Banyak yang lewat. Tukang bakso lewat, tukang somai lewat, dokter lewat, yang kerja di PT lewat, semua diseleksi. Alhamdulillah ini jamaah yang sekarang ini lolos seleksi COVID-19 ya. Alhamdulillah. Makanya doa yang kita baca di bulan Sya'ban ya Pak, ini dikabulkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau bulan Sya'ban kita ngapain? Nah ini pertanyaannya ya Pak. Kita sudah nyampe. Lah kalau nyampe mau ngapain? Nah, ini. Tentunya ketika sudah nyampe di Ramadan, kita isi Ramadan. Nah, ini. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah disampaikan, sudah diizinkan oleh Allah umur kita sampai di bulan Ramadan. Ini jarang-jarang Pak. Jarang-jarang artinya kita termasuk orang yang Allah pilih, yang umurnya sampai saat ini masih bisa kita ikut Ramadan. Belum lama kemarin ya, Habibana diambil oleh Allah. Nah, Masya Allah, kita tinggal nunggu giliran
Ya, kalau pakai abjad enak, ketahuan dari A, B, C, D. Ya, Pak Abdul Matin kan A duluan berarti dia. Ya, lah saya kan D, tengah-tengah. Ustadz Nur jauh, N. Iya, enak begitu. Ini bukan sistem abjad, tapi sistem cabut. Ya Pak, cabut mau namanya siapa kayak sistem cabut, bukan sistem abjad. Oleh karena itu kita nggak tahu kapan kita dicabut oleh Allah, maka di mana saja, kapan saja harus kita persiapkan. Siap nggak Pak? Lemas amat siapnya. Iya. Siap kan nih? Iya. Siap nggak siap harus siap. Mau nggak mau harus mau. Ini Pak. Iya, kenapa? Lah kita lah punyanya. Ya Pak. Kita ini punyanya, terserah yang punya. Mau diapain kek? Mau dicabut kek? Terserah dia. Ya. Bapak punya baju, terserah Bapak. Baju itu mau dijadiin topo kek, jadiin elap kek, bawa pakai terserah. Mau bawa buang nggak apa-apa. Lah punya Bapak. Nah manusia kita ini adalah punyanya Allah. Maka terserah Allah. Mau diambil kapan terserah dia. Yang penting kasih saya ridhonya. Itu Pak. Kasih saya sayangnya. Kalau memang Allah sayang sama kita, kita diambil Pak. Kita diambil sama Allah, bukan diambil sama yang lain. Emang ada Pak diambil sama yang lain? Ada. Diambil sama jin setan. Bisa aja orang muja. Ya. Iya, orang muja, orang mau kaya ya. Tiba-tiba dia apa? Jadi babi ngepet. Ya. Ada lagi jadi kunyuk monyet. Ya. Bukan diambil sama Allah, bukan. Kembali dia ke alam dia. Ya. Oleh karena itu kita sebagai milik Allah, ciptaan Allah, maka kembalinya harus ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini milik Allah, harus kembali ke Allah. Makanya kita semua dulu asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Jangan sampai kita tidak kembali ke Allah. Karena apa? Karena kita asalnya dari Allah, maka harus pulang, harus balik kepada Allah kembali. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita bersyukur, ya Pak ya. Kenapa? Syukur ini tandanya apa? Tanda syukur adalah kita mau ibadah puasa. Ya Pak. Kita ibadah sholat, tanda syukur. Jadi tanda syukur itu adalah mengerjakan semua ibadah, semua perintah Allah, itu tandanya bersyukur. Jadi tanda syukur adalah kita mau melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Mana diantaranya? Ya puasa ini. Puasa ini adalah perintahnya. Karena ketika kita mau melaksanakan puasa, berarti kita artinya mau bersyukur. Orang dikasih kaki, cara bersyukurnya bagaimana? Kakinya dipakai buat ke musola, kakinya dipakai buat nyari nafkah yang halal. Ini Pak, cara mensyukurnya begitu. Bukan meneng baik di rumah, diem baik, ya Pak. Iya. Bukan makomnya, beda-beda makom. Lah kalau makomnya makom asbab, kerja dulu Pak. Ya gitu. Jangan bilang sejadah, ya Allah, duit turunin, blok aja. Kagak. Kalau kita makom asbab, kerja dulu di PT, masuk jam 7, pulang jam 5, sip 1, sip 2, jam 3, jam 11 pulang. Sip 3, jam 11 masuk, pagi baru pulang. Itu makom kita, ya Pak ya. Makanya oleh karena itu, sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, menggunakan semua anggota tubuh kita untuk ibadah kepada Allah, itu tandanya bersyukur kepada
Allah. Nah ini Pak, itu yang saya sampaikan. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah, kita disampaikan nyawa kita, umur kita sampai Ramadan di tahun ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kemuliaan Ramadan. Kita sering mendengar ya Pak ya, bulan Ramadan bulan mulia, bulan ya Allah, bulan yang penuh berkah, ada rahmatnya, ada magfirahnya, ada itskun minan narnya, pembebasan dari api neraka. Cuma yang bagaimana orang yang dapat rahmatnya, yang bagaimana, yang dapat magfirahnya, yang bagaimana, yang mendapatkan itskun minan narnya bagaimana? Apa semua orang dapat? Tidak Pak ya, tidak. Apa syaratnya? Syaratnya kita dengar, kita sebutkan dari Rasulullah. Di antaranya apa? Di antara seperti puasa saja. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, Pak nih, barang siapa? Siapa saja? Siapa saja yang puasa Ramadan? Banyak. Orang kampung puasa, orang kota puasa, orang awam puasa, orang alim puasa. Semua puasa. Tetapi ada kalimat imanan wahtisaban. Ini dua. Jadi syaratnya dua. Mendapatkan ghufira lahu. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Apa itu imanan? Ya Pak. Imanan artinya karena iman, karena percaya sama Allah, betul-betul yakin kepada Allah. Allah Tuhannya, Allah yang memberi dia nikmat, Allah yang menyampaikan dia ke Ramadan, Allah yang menguatkan dia puasa, Allah yang memberikan dia untuk sedekah. Semua percaya Allah, semua yang menggerakkan Allah. Pak, artinya kita nggak punya kekuatan, kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Iman tadi, percaya Allah semua. Pak, kita bisa sholat ya karena Allah, kita bisa puasa ya karena dikasih kekuatan oleh Allah. Mana buktinya? Kalau semua itu dari Allah. Bapak bisa sholat, bisa puasa karena dikasih sehat. Ya, andai kata Bapak Allah cabut sehatnya, bisa puasa. Boro-boro puasa, Pak, bangun dia kagak bisa. Mana buktinya? Nih buktinya, Bapak punya bini nggak di rumah? Ada. Berapa bininya? Berapa? Ustadz Matin baru satu. Ustadz ya? Baru satu. Mau nambah takut sama bini. Ya, sama kayak saya. Iya. Bapak punya istri di rumah. Ketika Bapak main bola sama bini, pengen berapa kali? Pengennya berapa kali? Lebih dari sekali. Pengen nambah, pengen 3 kali. Red. Ya. Sekali kayak udah lemes, betul? Melewat udah, melehok. Pengennya mah beberapa kali. Baru sekali udah kukuruyuk, melehoy. Pengennya itu bahwasanya kita cuma punya kepengenan, tetapi kekuatan kita nggak punya. Ya Pak. Tapi siapa yang nguatin? Ya Allah. Allah yang ngasih kekuatan. Kita nggak punya daya upaya, Pak. Nggak punya. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu kita harus percaya, iman, percaya bahwasanya puasanya kita, sholat subuhnya kita, ibadahnya kita, taraweh kita, itu semua karena kekuatan, karena dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Karena kalau kita merasa kita yang sholat, kita yang puasa,
kita yang sodakoh, kita nggak bisa apa-apa. Coba sholat saja, kalau nggak sehat nggak bisa sholat. Bapak sholat yang dibaca apa? Ayatnya dari siapa? Yang menyampaikan risalah sholat oleh siapa? Oleh Rasulnya. Bacaannya apa? Al-Fatihah. Fatihah punya siapa? Punya Allah juga. Coba kita telisik lebih dalam. Fatihah isinya apa? Isinya nggak ada, kecuali isinya cuma mentauhidkan Allah. Kita lihat coba dari Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ada Allahnya enggak? Ada enggak, Pak? Kita mundur dah dari takbir dah. Dari takbir dulu dah. Ya kan, kalau yang orang NU pakai usoli dah, dari usoli. Ya, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi. Ada Allahnya. Allahu akbar. Ada Allahnya? Ada. Kemudian iftitah. Allahu akbar kabira. Ada Allahnya? Ada. Selesai iftitah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama ayat pertama. Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa Ar-Rahman? Ar-Rahim? Maliki yaumiddin. Siapa yang merajai? Allah juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu Allah kami menyembah. Dari Fatihah sudah Allah, Pak. Takbir ya Allah Akbar. Ya Pak, sampai rukuknya, sujudnya, sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kita baca Allah saja dari awal sampai akhir, tapi otak kita kemana-mana. Ya Pak, dari cuma ada di mulut, pikiran kita kemana-mana. Itu aja kalimat sholat aja yang banyak kalimat Allahnya kita lupa sama Allah. Apalagi kalau bacanya lain-lain. Nah ini Pak, ini artinya semua ibadah kita tidak lain tidak bukan, satu, dibisahkan oleh Allah, dua, karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita nggak pantas ngaku saya udah sholat, saya udah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji, saya sudah sedekah. Tidak, ya Pak ya. Artinya itu imanan. Ya Pak, imanan. Lalu apa? Wahtisaban. Apa ihtisaban? Artinya semata-mata menghendaki, menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saya tanya nih, Bapak puasa ini pengen apa Pak? Saya tanya dah, Bapak puasa pengen apa? Atau sholat pengen apa? Biasanya orang kalau sholat duha pengen apa Pak? Duhanya kenceng. Hah? Sugih. Ya, ya Pak. Iya, sholat duhanya kenceng, waqiahnya kenceng, ya Pak. Wah. Nah, apa itu salah? Tidak salah. Tetapi belum ihtisaban. Belum karena semata-mata karena Allah. Dia masih ya karena Allah, masih pengen dapat dunia. Nah ini Pak, ini yang Allah berikan ampunan yang ihtisaban. Artinya semata-mata full karena dia, semata-mata karena Allah saja. Puasa kita karena Allah, tarawih kita karena Allah. Kalau sudah dua ini, imanan wahtisaban, baru gufiralahu ma taqaddama min dhanbi. Ini Pak, ini yang ihtisabannya, yang kita kadang-kadang kita sholat pengen rezeki lancar,
Kita pengen bini kita adem, pengen anak kita begini begitu. Udah, ya. Kalau kata kiai saya, udah satu saja, karena Allahnya. Allah yang atur semua. Ya, rezekimu, rezeki anakmu, saudaramu, semua sudah diatur oleh Allah. Jangan kamu ngikut ngatur. Karena udah ada yang ngatur. Karena sudah ada yang ngatur, kita nggak boleh ikut ngatur. Ngapain? Jalanin. Ya Pak? Kita cuma menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan di kodoknya. Apa? Ya udah, ikhtiar, ibadah, udah jalanin aja. Adapun di perjalanan ada arah, ada cobaan, kembali iman. Ini adalah cobaan. Mungkin ini teguran buat saya. Selalu berpandangan husnuzon kepada Allah. Selalu berpandangan baik sangka kepada Allah. Ini orang seperti ini kalau udah imanan wahtisaban, betul-betul dia iman semua memang karena digerakkan oleh Allah, betul-betul Allah yang memberikan kekuatan bagi dia dan dia tujuannya karena Allah, baru Allah kasih gufirolahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Pak, ini Pak. Oleh karena itu banyak orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mengapa? Syaratnya kurang. Syaratnya kurang. Nggak percaya, imannya kurang. Yang kedua, ihtisabannya kurang. Maka nggak dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, ini adalah orang yang sangat celaka. Pak, ngantuk kayaknya Pak, mata sepet Pak. Emang gitu Pak, kalau diajak serius, ya Pak, kalau diajak kawin aja, wah seger. Ya Pak. Iya, pinter emang Pak. Iya, sama. Saya belum tidur Pak, dari malam begadang ini. Ustadz Martin sore-sore WA saya. Ya, Ustadz ngaji subuh ya. Elah, baru mau tidur. Ya. Udah nggak terasa 3 bulan saya nggak kemari Pak. Ya, terakhir Desember Pak ya. Ya, Januari nggak kemari, Februari nggak kemari. Wah, mungkin udah lupa kali mas saya. Bener nggak apa-apa, saya santai di rumah. Bilang iya, punya bini, iya kita cemplakin dah. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi bulan Ramadan. Nah, Bapak yang Allah rahmati, biar gak ngantuk Pak ya. Iya, biar manteng terus. Wah, kalah nafsunya. Nah, tidur dah. Nah, mengapa orang yang di bulan Ramadan gak dapat ampunan, termasuk orang yang celaka? Ini doanya malaikat, ya Pak, diaminin sama Kanjeng Nabi. Yang doa malaikat, yang ngaminin Kanjeng Nabi. Kira-kira diijabah gak Pak? Oh iya Pak. Yang doa gak pernah punya dosa, malaikat gak punya dosa Pak. Doa yang ngaminin Rasulullah, orang yang maksum, gak punya dosa. Apa doanya? Sakiyala abdu, ya Pak, celaka hamba, adraka Ramadan, celaka hamba ketika menemui bulan Ramadan, fansalakha minhu, lewat Ramadan darinya, sebulan lewat, walam yughfar lahu, dan belum diampuni dosanya. Amin kata Rasulullah. Ada orang hamba, ada orang sakura nih. Blok berapa nih? Blok F. Oh, blok F lah ya. Hah? Paling ujung. Ya Pak. Kalau orang sakura blok F, Ramadan lewat,
dosanya belum diampuni, saqi, ya, celaka. Mengapa celaka? Karena Ibnu Rajab, orang yang di bulan Ramadan belum diampuni dosanya, maka di bulan lainnya tidak akan diampuni. Mengapa? Bulan Ramadan yang banyak ampunan aja dia gak dapat, apalagi lain Ramadan. Malam yughfar lahu fir Ramadan, barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, falan yughfar lahu fi masiwah, maka tidak akan diampuni pada lain selain bulan Ramadan. Ya Pak, Ramadan aja bulan rahmat, bulan magfirah, dia nggak dapat ampunan, apalagi di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi. Oleh karena itu, mumpung kita di Ramadan, kita betul-betul sungguh-sungguh kita kejar magfirahnya dengan cara apa? Imanan wahtisaban. Pak, berarti iman, Pak. Berarti iman kita, keyakinan kita harus kita pupuk, harus kita tingkatkan. Jangan hanya sekedar iman saja, cuma percaya doang, tapi belum yakinnya. Ini Pak, perlu kita tangkikkan, kita tambahkan keimanan menjadi keyakinan. Ya Pak, kalau udah yakin, udah nggak bisa digoyahkan. Apalagi sudah mengenalnya, ini lebih dalam lagi. Oleh karena itu, orang yang imannya tebal saja udah bisa mendapatkan ampunannya, apalagi sudah mencapai keyakinan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa saja yang Allah siapkan untuk menghapus dosa-dosa kita? Pak, dosa kita banyak apa sedikit, Pak? Ngaku, Pak? Banyak, Pak ya? Dosa ngapain, Pak? Dosa ngapain? Apa baik? Iya. Mata, lala, lolo, janda, bohai. Ya Pak, kira-kira kalau lihat janda bohai merem melek, Pak? Merem. Melek dikit. Iya. Baru mata, ya Pak ya? Belum kuping. Belum mulut. Belum telinga. Belum tangan, belum kaki. Ya Pak, dosa yang terasa sama dosa yang enggak terasa. Yang terasa mana? Tadi ngelihat lawan jenis enak, resep itu terasa. Nyer ya. Dak dik duk dak dik duk dut ya. Itu terasa. Itu dosa yang terasa. Yang enggak terasa mana? Dosa kita belum bisa mensyukuri nikmat nafas dari Allah. Ya, ini nggak terasa, Pak. Padahal nafas Bapak tiap detik, nafas nggak? Nafas masuk keluar. Itu harusnya adalah ada syukurnya. Karena masuk itu nikmat, keluar juga nikmat. Kalau Bapak masuk doang nih, gak keluar-keluar itu napas, angin, oksigen, ya Pak, gendut, kembung, kayak balon, kayak saya nih umumnya. Iya, masuk doang gak keluar-keluar, kentut orang bisa. Iya, kentut tuh mahal, Pak, mahal. Temen saya 3 hari bisa kentut, bawa ke Anissa, ya. Dikasih duren, nggak mau duren, nggak mau semangka, mau kentut, pengen kentut tuh. Ini nikmat, keluarnya aja nikmat, masuknya nikmat, keluarnya nikmat. Karena itu nikmat, maka harus disyukuri, ya Pak.
Setiap nikmat harus syukuri. Dengan cara apa? Minimal mengucapkan alhamdulillah. Ini minimal. Coba sekarang kita hitung alhamdulillah kita dengan nafas yang masuk, dengan nafas yang keluar, lebih banyak mana? Banyak nafasnya apa alhamdulillahnya? Ya Pak, berarti banyak nafas kita yang belum kita syukuri, dan itu dosa. Pak, dosa. Kenapa? Wajib syukur Pak. Ya, setiap nikmat harus disyukuri. Itu baru nikmat nafas, belum nikmat tangan, belum nikmat pantat, Pak. Belum nikmat kencing, belum nikmat usus, tenggorokan, paru-paru, ginjal. Coba Pak, ya Allah ya Rabbana, dosa kita banyak banget ini. Ya, boro-boro kita ngirin orang, kita ngomongin orang baik dosa, kita sendiri banyak dosa kita. Lah pantat Bapak kalau nggak ada dagingnya, duduk sakit Pak. Bertak, iya. Iya coba. Sini sakit, sono sakit. Alhamdulillah, pantat ada dagingnya. Apalagi yang bini pantat gede, ya, nggak perlu pakai kasur, udah empuk. Nih, ini nikmat pantat, ya. Iya, belum lagi nikmat engsel. Lah, Allah ngasih engsel, Pak. Lah, ini ada engselnya. Ini ada engselnya. Andai kata nggak ada engselnya, jegeng tuh. Ayo coba makan ge susah. Kok mau cebok mah ya? Coba itu. Ya, Allah kasih engsel, kasih oli sama Allah. Pernah kita ngoliin? Pernah kasih gemuk? Kagak pernah. Nggak pernah karatan, nggak pernah kasih oli. Enak aja begini. Ya, coba Pak, orang stroke, ya Allah ya Rabbana, diputus aja satu, tes, udah leper aja gini, nggak bisa diangkat. Ini Pak, Allah kasih semua. Kita kalau suruh mensyukuri, ngitung nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Pak ya, nggak bisa kita hitung Pak. Ini adalah nikmat-nikmat Allah yang belum kita dapat syukuri. Oleh karena itu dosa kita banyak, dosa yang terasa dan dosa yang tidak terasa. Ayo Pak. Terus bagaimana? Tetapi Kanjeng Rasul memberikan keterangan pada kita, lau akhta'tum hatta tablugha as-sama' khotoyakum as-sama'. Kalau saja dosa kesalahan kalian sampai ke langit, dosa kita, salah kita sampai ke langit, summa tubtum, kemudian kalian taubat, lataba alaikum, niscaya Allah terima taubat kita. Ya Pak, sekalipun dosa kita banyak sampai ke langit andai kata, tetapi ampunan Allah di atas langit, maghfirah Allah melebihi dari langit daripada dosa-dosa kita. Oleh karena itu adanya di mana? Di bulan Ramadan. Di bulan ini, terutama di bulan fase yang kedua, bulannya maghfirah. Nanti fase yang kedua maghfirah. Sekarang masih rahmat nih Pak. Kita masih berrahmat sekarang. Kalau orang dapat rahmat, maghfirah dapat, terakhir itskun minan. Lah karena kalau rahmatnya nggak dapat, maghfirahnya nggak dapat, apa selamat neraka? Enggak. Sekarang rahmatnya Allah diturunin semua. Ayo, semua orang-orang nyari rahmatnya Allah. Tadi syaratnya kalau dapat rahmat, imanan
wahtisaban. Saking rahmatnya Allah banyak turun, semua pedagang kasih rahmat semua, laku semua. Ya, tukang bakso laku, cendol laku, timun suri, gorengan, iya, kolak, asinan. Coba Bapak jual kolak bulan Ramadan, ada yang beli? Lah jarang. Timun suri jarang. Ya Pak, ini rahmatnya Allah menyeluruh semua. Oleh karena itu, kita mumpung diberikan kesempatan oleh Allah umur panjang sampai Ramadan saat ini, maka kita bersama-sama kita minta kepada Allah kekuatan, keistiqomahan agar kita bisa menggapai rahmatnya, menggapai maghfirahnya, akhirnya kita menggapai itskun minan nar. Ustadz Matin bikin kata-kata istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Al istiqomah kok kagak ada? Oh di fire doang adanya ya. Iya, istiqomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Memang keistiqomahan itu adalah hal yang sangat berat, Pak. Berat. Mengapa berat? Karena istiqomah harus kita kerjakan terus langgeng. Seperti sholat subuh langgeng terus jamaah, berat. Ngaji ini Pak, ngaji setiap minggu terus saja berat. Berat. Mengapa? Karena kita tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita pengennya apa? Tidur. Ya, paling enak habis sahur, ya Pak. Ngopi, rokok 2 batang, ya, imsak, langsung tidur. Enak bener tuh Pak. Pada saat mati ngirim tuh flyer, ayo ngaji lentera subuh, ya kan? Halah, nggak pergi malu, kan? Nggak pergi dekat musola. Berarti berangkatnya karena apa nih? Karena malu. Abu Ustadz Matin, Ustadz Hidayat. Karena malu ya. Nah, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Namanya kita lagi belajar Pak ya. Iya, kita belum bisa sepenuhnya lillahi ta'ala, belum. Ya, terkadang masih nyerempet ya Pak ya. Karena malu, karena nggak enak sama temen ya, itu manusiawi Pak. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa mencari ampunan Allah? Pada ibadah-ibadah apa yang Allah menyiapkan ampunannya? Jam berapa Ustaz sekarang? Habis dah. Jam 6. Kita lagi ya. Terus. Bapak enak banget. Lah, enak banget ya. Terus. Udah kata Ustaz Matin, Ustaz, maklum ya, dimaklum habis kuliah subuh nggak ada kopi gitu ya. Nggak ada nasi uduk. Ya Allah, ya Rabbana. Tapi mentahnya ada kan gitu. Aduh. Bapak ya Allah. Nah, maghfirahnya Allah di mana saja, Pak? Yang pertama, Allah nyimpen ampunannya di sholatnya. Sholat apa saja? Sholat taraweh, sholat witir, sholat hajat. Ini, pokoknya sholat malam. Ya Pak, mana hadisnya? Man qoma. Ya, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, Allah nyimpen ampunannya. Tuh, Bapak ketika tarawih, Pak, Allah nyimpen di situ ampunannya. Pak, semalam yang tarawih siapa? Bapak tarawih Pak? Tarawih. Alhamdulillah tarawih, ya Pak ya. Semalam malam berapa? Malam ke-7 ya? Ke-6 ke-7? Bapak puasa ada sih Pak? Senin ya?
Eh? Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, berarti malam ke 6. Kok 7 bae? Wah, dulu maksudnya. Ya. Orang yang puasa, orang yang terawih ke malam ke-7 ya Pak. Ke-6 ya Pak. Tuh, saya ikut salah dah. Iya, kata Sayyidina Ali, ya Pak. Dikatakan wa fil lailatis sadisah, orang yang tarawih malam yang ke-6 atahullahu ta'ala sawaba man tafa fi Baitil Ma'mur. Ya Pak. Allah memberikan dia balasan, ganjaran sebagaimana para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau manusia tawafnya di Ka'bah, Baitullah. Kalau malaikat Baitul Ma'mur. Di mana letaknya? Posisinya pas di atas Ka'bah, tapi di atas langit sana. Malaikat tawaf di atas sana. Ya Pak. Orang yang semalam tarawih tuh, ya, pahalanya seperti malaikat lagi tawaf. Bagaimana besarnya itu balasan Allah. Wa yastaghfiruhu, dan meminta ampun buatnya kullu hajarin wa madrin, setiap batu dan tanah. Batu dari Papua sampai Maroke, batu dari batu kali, batu koral, ya Pak. Batu apa lagi? Batu akik ya. Semua batu, sirtu, split yang ada di engkau, yang ada di material. Semua batu Pak, yastaghfiru, minta ampun lahu buat orang tadi yang tarawih tadi malam. Tuh Pak, Masya Allah, itu batu berapa banyak. Amat tanah juga Pak, tanah sengketa itu dulu akhirnya. Iya, semua tanah, semua batu minta ampun buat dia ini Pak. Tetapi tadi harus imanan wahtisaban. Artinya apa? Terawihnya betul-betul karena Allah, bukan terawihnya lihat jadwal imam. Malam pertama Ustadz Matin, wah lumayan cepat ini, ya kan? Malam kedua Ustadz Nur Wahid, wah lambat ini mah, lama ini mah. Malam ketiga ekspres nih taruh di terawih wah, terawih ada 3 macam, ya Pak? Ya, ekonomi, ya Pak, bisnis, eksekutif. Iya. Kalau terawihnya ekonomi, segen, ya Pak ya. Setiap itu berhenti, nggak pernah bablas. Gitu. Kalau terawihnya eksekutif, wah, set, wah, dolin, aki-aki mati dah, Pak. Aki-aki muntah habis makan timun suri. Kenapa Kong? Mabuk Fatihah. Mabuk terawih. Ya. Boleh cepet asal tahu ilmunya, ya Pak ya. Boleh cepet, nggak apa-apa, yang penting tahu ilmunya. Nanti ada dapat tumaninahnya, ya Pak. Sekadar subhanallah, ya Pak. Kita kalau biasa kan 3 kali Pak ya. Subhanallah walhamdulillah, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah. Itu agak lama. Ya kalau mau cepat ya subhanallah, subhanallah. Kalau yang wah itu mah baca apa tahu, dolin. Ya, ini Pak yang salah bikaprah, ya Pak ya. Salah tapi kaprah. Boleh cepat tapi ada ilmunya. Seperti Bapak tahiyat bisa disingkat, ya Pak. Biasa gimana? Yang nggak biasa kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil, lamaan potong at-tahiyyatulillah. Boleh. Ya, dibuang at-tahiyyatul mubarakatul sholawatut, itu dibuang.
Makanya cepat at-tahiyatu lillah. Itu dibuang, dipangkas, ya Pak. Itu boleh, ya Pak. Salamnya cukup assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, yang wajib ke kanan, kiri enggak wajib. Ya. Makanya kalau imam cepat dan tahu ilmunya boleh aja. Ini cepatnya doang. Set. Wah. Nah, ini Pak. Makanya oleh karena itu, nah ibadah tadi Allah simpen ampunannya yang pertama ada di sholat. Nah, yang kedua Allah simpen di mana? Di puasa. Ya Pak ya. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban. Nah di puasa inilah Allah simpen ampunannya buat menghapus dosa-dosa kita, dosa yang terasa atau dosa yang tidak terasa. Di mana lagi Allah simpen? Allah menyimpan di sedekah kita. Ya Pak. Di sedekah kita. Sedekahnya pakai korma doang. Apa duit 2.000 itu bisa menghapus kesalahan. Ala adulluka ala abwabil khair, kata Rasul. Apa kamu mau aku tunjukkan ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan pertama apa? As-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng, perisai. Puasa perisai. Apalagi bagi para bujangan, ya Pak. Bujangan yang enggak kuat nahan nafsu, puasa jadi perisai. Kenapa? Kuat menahan. Kenapa? Lagi puasa. Wasodakoh dan sodakoh. Sodakoh apa aja Pak? Enggak harus pakai uang, pakai tenaga, pakai pikiran, pakai perkataan, pakai perbuatan. Itu bisa jadi sodakoh. Tutfi'ul khoti'atah. Sodakoh bisa menghapus, mematikan, menghapus kesalahan. Kama yutfi'ul ma'u, sebagaimana mematikannya air an-naro, akan api. Sodakoh itu bisa menghapus kesalahan sebagaimana api menghapus atau mematikan, air mematikan api. Wassalatur rajul min jawfil lail, dan sholatnya rajul di tengah malam. Ini sodakoh. Allah simpen magfirahnya di dalam sodakoh. Sodakoh berat apa enteng? Pak, berat apa enteng? Enteng. Oke. Di kantong Bapak, di dompet ada 5 lembar. Cepean, gocapan, 20-an, cebanan, gocengan. Kira-kira berat mana tuh? Enteng mana? Yang dicabut yang mana? Goceng ada 2. Ada goceng yang masih kenceng sama lecek. Pasti milih goceng yang udah lecek. Kasihan itu amil. Ya, kasihan itu merebut ya. Ngerapiin kotak amal, ya Allah duit kuplek amat. Iya, asal dibuka tengik nih baunya. Iya, gimana nggak tengik dipilihin, ya Pak? Yang cepeng, yang ngempet masih mojok, yang biru masih seger, dipojokin lagi. 20 tersingkir, cepat tersin, goceng yang maju. Kata goceng yang masih kuplek, gue yang maju kuplek nih. Lu masih seger. Ya Allah ya Rabbana, merebut yang mabok, nyium duit kuplek. Ya Allah, ini Pak, itu pengen dosanya diampunin, tetapi sodakohnya goceng cap kuplek. Ya, kira-kira sepadan nggak? Sepadan nggak? Nggak sepadan, Pak. Kita malu, Pak. Malu, ya Pak. Iya. Ini saya ngomong buat saya pribadi juga, ya Pak ya. Supaya kita tercambuk, ayo dah, mumpung Ramadan, Allah kasih ampunannya di dalam sodakoh. Udah. Terakhir. Dan Allah siapkan ampunannya ada pada zakat fitrah. Ya Pak nih.
Zakat fitrah Allah siapkan ampunan. Kata Rasulullah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasul memfardukan, mewajibkan kepada kita zakat fitrah nanti di akhir, ya Pak, tuhratan, ya Pak, pensuci sebagai pembersih liso ini bagi orang yang puasa. Orang yang puasa bagaimana dibersihin? Pakai sedekah, jelas fitrah. Dibersihin minal lagwi warrafas, dari ucapan buruk yang menggugurkan pahala puasa. Jadi selama kita puasa 1 bulan, mungkin ada perkataan kita yang buruk, mungkin ada ucap salah kita. Nah, kesalahan kita itu dihapus, dibersihkan oleh zakat fitrah. Ini Pak, makanya fitrah itu sangat luar biasa. Satu, membersihkan jiwa kita, dan juga membersihkan dosa-dosa puasa kita, menyempurnakan puasa kita. Wa tu'matan lil masakin, dan adanya zakat fitrah tu'mah, memberi makan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Satu, buat menghapus dosa kita, kesalahan kita ketika kita berpuasa. Dua, untuk memberi makan orang-orang fakir miskin. Bapak Ibu yang Allah rahmati, sampai sini ta'lim kita, Pak ya, rentara subuh kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita sudah diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Allah di Ramadan. Setelah sampai, kita pertama mensyukuri atas nikmatnya. Yang kedua, kita isi Ramadan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dan penuh ihtisaban, supaya kita mendapat maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mahu wa yakafi madidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'lana bima 'allamtana wa 'alimna yanfa'una, wasrif anna ma yaduruna, wa zidna min ladunka ilman nafi'ah. Allahumma jalna khair ma yadunnun, wa la tu'akhidna bima yaqulun, waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.